Shalom Bapak Ibu Saudara. Bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah raya pagi hari ini, Minggu kelima, 30 Agustus 2020. Bapak Ibu Saudara, renungan yang menjadi dasar firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai yang ke-6. Demikian bunyi pembacaan firman Tuhan. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah, itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu." Amin. Demikian saudara jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan sabda Allah, menyimpan firman itu dalam hati dan menjadikan pedoman hidup setiap waktu. Kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh, kita masuk dalam doa. Mari saudara kita masuk dalam doa. Saya akan pimpin Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setiamu. Ini adalah hari dan minggu yang terakhir di bulan Agustus, di mana kami menjalani ibadah kami di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama bersimpuh di kaki Tuhan untuk menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang berfirman, kami segenap jemaat-Mu siap untuk mendengarkannya. Mari Roh Kudus, Engkau yang berkarya, supaya kebenaran sabda-Mu dapat kami pahami, apa yang menjadi kehendak-Mu sampai ke hati kami. Terima kasih ke dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan waktu kami di dalam kami belajar sabda Allah. Terpujilah Tuhan kekal untuk selamanya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini renungan kita beri tema perhatian pada rumah Tuhan. Perhatian pada rumah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Raja Yosia sangat menyadari bahwa perbaikan rumah Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembaharuan bangsa Yehuda. Rumah Tuhan bagi bangsa Yehuda merupakan simbol nyata bagi kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, sehingga mutlak harus diperhatikan. Walaupun Tuhan sendiri pernah berfirman demikian, "Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku." Itu terambil dari Yesaya 66 ayat yang pertama bagian A. Saudaraku, jika gereja kita ingin maju, mungkin apa yang dilakukan oleh Yosia ini patut kita teladani. Ia mulai dengan memperbaiki rumah Tuhan secara fisik. Ia juga melakukan pembersihan rumah Tuhan dari segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Raja Yosia mulai dari rumah Tuhan. Artinya, jika kita menginginkan suatu kebangunan rohani, maka rumah Tuhan atau gereja Tuhan
adalah yang pertama harus kita benahi. Baik secara fisik harus diperbaiki. Terlebih lagi masalah yang berkenaan dengan kerohanian. Saudaraku, segala praktek yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan harus dihapuskan. Kekasih Tuhan, yang sangat menarik untuk diperhatikan di sini adalah bahwa biaya perbaikan rumah Tuhan itu berasal dari jemaat sendiri. Tetapi uang yang telah diberikan oleh jemaat itu disimpan saja oleh Imam Besar Hilkia. Tetapi uang yang telah diberikan oleh jemaat itu yang disimpan oleh Imam Besar Hilkia, seolah-olah Imam Besar Hilkia ini tidak melihat adanya suatu kebutuhan, yaitu untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kemudian oleh perintah Yosia, dana yang mangkir dan diparkir di kotak mati itu kini dimanfaatkan untuk perbaikan rumah Tuhan. Saudara, dewasa ini kadang ada gereja-gereja yang mempunyai tabungan di bank sampai berjumlah puluhan bahkan ratusan juta bahkan lebih. Dana ini menganggur selama bertahun-tahun dan tidak mendatangkan manfaat apapun bagi jemaat Tuhan, kecuali sebuah kebanggaan di mana di dalam hati para pemimpin atau pengurus gereja mereka memiliki dana yang banyak dan luar biasa. Hal ini sungguh sangat disayangkan. Saudara, berbeda dengan gereja Tuhan pada zaman Raja Darius, di mana jemaat Tuhan sibuk mengurusi rumah pribadi mereka dan membiarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Hagai yang pertama ayat yang ke-9, berbunyi seperti ini. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Saudaraku, yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita adalah seberapa besar perhatian kita kepada pekerjaan Tuhan, khususnya rumah Tuhan. Mari kita mulai dari hal-hal yang terkecil dengan memperhatikan, yaitu membersihkan tempat ibadah kita, memelihara sarana ibadah dengan baik, serta memperbaiki sana sini yang rusak dan aus. Saudara, mulailah terlibat dengan pekerjaan Tuhan. Jika suatu pekerjaan kita kerjakan dengan beramai-ramai, dengan bersama-sama, dengan kerja bakti, tentunya bebannya akan semakin ringan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati hidup saudara, pekerjaan, dan segenap aktivitas saudara. Amin. Kita tunduk kepala, kita mengambil waktu teduh, kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui Raja Yosia, di mana Tuhan Raja Yosia membersihkan rumah Tuhan dengan biaya dikas yang disimpan oleh Imam Besar Hilkia. Kami yakin dan percaya bahwa pembersihan rumah Tuhan, pemeliharaan terhadap rumah Tuhan juga akan berdampak terhadap kehidupan rohani kami. Jika kami ingin hal-hal kerohanian maju dengan baik,
Tuhan mengajar kami supaya kami memperhatikan rumah Tuhan dengan baik. Dimulai dari hal fisik, akan nampak atas kehidupan kami bahwa Tuhan juga bekerja dalam hal-hal rohani. Hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh memperhatikan gereja kami dengan baik. Kami boleh bersama-sama memelihara gereja itu dengan sebaik mungkin, supaya gereja Tuhan yang ada di GITC Pailus menjadi gereja yang bersih dan indah dan nyaman waktu dipergunakan untuk beribadah. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, supaya firman-Mu ini menjadi pengingat bagi kami, pengingat akan kehidupan rohani kami juga. Tuhan Yesus, kami berdoa mohon berkat-Mu untuk para pemimpin gereja, dimulai dari penatua dan diaken, sampai kepada pengurus-pengurus komisinya, dimulai dari orang-orang yang memberikan hatinya untuk mengambil bagian pekerjaan pelayanan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong orang-orang ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan di gereja-Mu dengan baik, supaya gereja Tuhan yang ada di GITC Pailus ini boleh bertumbuh dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hari ini kami masih berdoa mohon berkat-Mu untuk segenap jemaat-Mu di GITC Pailus. Mari kami doakan setiap keluarga Tuhan berkati, baik di dalam rumah tangga mereka. Berikanlah sukacita, kebahagiaan, dan keharmonisan. Berikanlah kepada mereka, ya Tuhan, berkat rezeki dan kecukupan, kekuatan kesehatan dari Tuhan, sehingga Engkau juga yang mempersiapkan masa depan bagi keluarga dan anak-anak mereka. Tuhan berkati kehidupan rohani mereka, supaya mereka boleh bertumbuh sesuai dengan cinta dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mohon berkat-Mu di dalam kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah di era kenormalan yang baru. Tuhan tolong kami, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Kami mendoakan bangsa negara kami, Tuhan berkati para pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, supaya semua dapat dijalankan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Dari pusat sampai daerah-daerah sampai di tempat kami boleh berjalan dengan baik. Semua kebijakan supaya berpihak kepada rakyat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya, ya Tuhan, gereja Tuhan, baik di Pailus maupun di mana-mana tempat. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah yang berkarya untuk menjadikan kebaikan atas kehidupan kami. Terima kasih, inilah seru doa kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu, kami serahkan permohonan dan seruan kami. Ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Saudara, arahkan hati dan mata iman saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa melalui persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Selamat melanjutkan kehidupan di era yang baru. Tuhan menuntun dan memberkati Bapak Ibu. Salam.